cermin kelemahan kita itu apa? Nah, mungkin bisa kita lihat SDM-nya. SDM-nya kita masih lemah atau sudah S3 semuanya ya? Atau masih proses atau belum sama sekali? Ini SDM dari SDM-nya menurut bagaimana dan sebagainya. Ini masih kalau kita gali, masih perlu kita canangkan terus. Harapan kita sering disampaikan, program kita sekarang adalah mengarah kepada S1. Nanti S1 selesai, bagaimana guru itu bisa melanjutkan studinya di S2 sampai di S3. Dari lembaga juga punya komitmen, kalau sarana nanti selesai, sarana prasarana yang bisa selesai, nanti juga kita mereka yang punya loyalitas yang tinggi terhadap lembaga juga kita bantu untuk bisa melanjutkan studi ke S2 dan sebagainya. Ini komitmen kita, walaupun belum kita sahkan, tapi sudah menjadi planning pemikiran. Karena tanpa didasari SDM yang maju, sebuah lembaga juga sulit untuk menjadi maju. Jadi yang formal itu bisa S1, S2, S3, nanti yang non formal juga akan kita kirim kader-kader kita, pendalaman Al-Quran, pendalaman kitab, pendalaman bahasa dan sebagainya. Ini planning kita beberapa tahun ke depan akan terwujud, kapan akan terwujud. Tapi sesuatu yang sudah kita rencanakan menjadi gambaran kita. Kenapa berwujud? Ya karena faktor satu, karena dua, jumlah atau kuantitas pendidik kita ini masih sangat minim. Termasuk kelemahan yang mungkin ada di tempat kita ini sumber dana. Sumber dana kita ini belum punya sumber dana yang besar. Jadi belum punya sumber daya yang besar. Kita tidak atau belum punya sumber daya yang besar, belum punya satu usaha yang bisa untuk mensupport pendanaan yang ada di lembaga kita. Kita sudah berusaha, tapi step by step, mungkin dari yang kecil-kecil nanti sedang dan sebagainya akan kita lanjutkan kepada yang lebih besar. Ini apa? Karena tergantung pada pemenuhan satgas terlebih dahulu. Jadi kalau satgas ini yang sudah kita laksanakan selama ini menyedot banyak dana, kalau itu sudah tuntas nanti pendanaan akan kita arahkan kepada bentuk peningkatan kualitas guru dan juga kualitas pesantren atau lembaga kita ini. Ini penting sekali, sehingga kita masih seperti ini dalam arti sumber daya kita masih lemah, sumber daya kita masih lemah. Tapi alhamdulillah masih tetap jalan. Yang ketiga, itu juga punya kelemahan dalam juga peran masyarakat. Masyarakat sekitar kita ini kalau atau jarang kita lihat mereka itu berperan langsung di dalam pengembangan pondok. Ini masih lemah ya. Perannya itu masih lemah. Kalau hubungan insya Allah sudah lumayan ya. Tapi peran mereka secara langsung ini masih. Kemudian yang sudah tidak menjadi yang sudah tidak asing lagi, dan sudah saya sampaikan satgas kita juga lemah. Kita masih punya banyak kekurangan untuk lokal kelas dan sebagainya. Kalau kita mau buat sekolah alam dengan buku-buku, tempatnya juga tidak bisa menyatu di sini. Tapi kita terus berusaha untuk pengembangan tersebut. Semoga di tahun yang akan datang
Kemudian yang kelima, kita juga harus melihat pada kualitas siswa santri kita. Apakah mereka sudah mampu bersaing di KSM, di ASIO, atau di event-event yang lain atau belum. Ini baru menjadi satu penilaian. Kita sudah bisa menghantar siswa-siswi atau santri kita di event-event seperti itu atau belum. Ya kita lihat untuk event Ma'arif mungkin kita sudah bisa mewarnai Ma'arif. Tapi ketika masuk ke KSM ini atau pasti umum dan sebagainya ini masih sangat lemah. Kita masih ketinggalan dengan madrasah-madrasah lain. Ini menjadi satu kelemahan. Kelemahan itu kita munculkan supaya ada satu pembenahan. Jangan sampai sudah lemah kemudian lemah terus. Sehingga nanti setelah tahu kelemahan kita cari obatnya untuk mengobati kelemahan tersebut. Kemudian kualitas siswa ini juga tidak bisa lepas daripada input yang ada. Jadi input kita masih semuanya bisa masuk. Memang ini menjadi salah satu dilema. Misalnya mau saring hanya yang pintar-pintar saja yang diterima, nanti yang tidak pintar terus tambah pintar. Atau kita hanya membatasi saja, misalnya PSB hanya 100 santri, nanti 100 berapa lagi akan kemana? Nah, sehingga kita masih punya prinsip bahwasanya pendidikan ini adalah sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita, sehingga kalau kita diberi amanah untuk mengelola sebuah lembaga pendidikan, maka kita juga harus siap untuk menerima siapapun yang akan mencari ilmu pendidikan di tempat kita. Ini yang menjadi satu dilematis. Kalau pengen maju ya mencari murid itu saja yang pintar-pintar, kemudian bayar yang larang-larang itu mungkin cepat maju ya. Tapi kita juga punya unsur menjembatani mereka anak-anak yang di usia pendidikan kemudian tidak bisa atau tidak bisa melanjutkan di kota atau di tempat lain yang lebih mahal, maka kita masih punya sebab menjembatani hal-hal tersebut. Semoga dengan hal seperti ini tidak menjelaskan pada kualitas kita, tidak mengurangi. Ini input otomatis sangat menjadi hal yang perlu kita sampaikan. Bagaimana PR kita input yang kurang atau input yang biasa saja, kemudian nanti keluar menjadi output ini yang baik, yang maju. Ini justru menjadi tantangan kita. Kalau sekolah-sekolah favorit itu inputnya memang sudah bagus, sehingga ketika keluar kok bagus itu wis wajar, tidak ada yang istimewa ya. Tapi yang istimewa itu inputnya kurang bagus, begitu keluar menjadi bagus. Nah, ini menjadi hal yang istimewa, ini menjadi satu tantangan kita. Nah, ini bisa dilihat kelemahan atau tantangan ini tergantung kita mensikapi. Kemudian kelemahan kita yang selanjutnya adalah disiplin. Ini perlu kita interogasi diri, kedisiplinan kita ini sudah pas atau belum. Kita masuk kelas sudah tepat waktu atau ngulur waktu ya. Kita keluar itu sudah pas atau belum. Kalau masuk telat, kalau keluar lebih awal ya. Itu rumus yang kurang bagus. Nah, ini juga menjadi satu
mawas diri kita ya. Jadi kedisiplinan kita sudah terbentuk atau belum? Kita namanya disiplin siswa, kalau kita belum bisa menerapkan kesenian pada diri kita sendiri juga akan sulit. Sehingga mungkin dari sini bisa dilihat disiplin di sini jadi kekuatan atau masih jadi kelemahan. Mungkin nanti bisa diukur sendiri-sendiri. Karena bisa jadi kekuatan kalau kita memunculkan, kalau itu sudah jadi. Kalau disiplin sudah jalan, maka disiplin itu menjadi sebuah kekuatan. Saya juga menyampaikan kepada beberapa guru beberapa waktu yang lalu, kalau kita masih kesulitan berkompetisi di bidang IQ gitu ya, ilmu, maka kita harus terapkan strategi disiplin. Ini akan menjadi nilai tambah kita. Kita mau mengejar IKSN misalnya masih sulit ya, walaupun tidak boleh berhenti. Maka disiplin ini yang akan menjadi sorotan masyarakat di lembaga kita. Saya beberapa waktu itu survei ke beberapa pesantren, sekitar 7 pesantren. Saya survei 7 pesantren mulai dari Pati, Kudus, Demak, Magelang, Kebumen, Jogja. Saya lihat dari beberapa pesantren tersebut, kesimpulannya sebenarnya saya optimis dengan lembaga kita. Karena rata-rata itu masih semeraut gitu ya, kita masuk administrasi manajemen itu masih semeraut, sehingga kalau lembaga kita itu benar-benar dikelola dengan baik, saya optimis sekali ya. Sebenarnya kita itu tidak ketinggalan dengan mereka yang ada di luar. Ini PR-nya bagaimana kita administrasi dan sebagainya itu ditertibkan dengan baik, kemudian peningkatan pada kualitas keilmuan. Ini yang menjadi PR kita. Sehingga tadi saya sampaikan, mungkin untuk pengadilan ke depan sudah kita kirim beberapa kader yang kompeten di bidangnya, yaitu Al-Quran, kitab, bahasa, dan sebagainya. Selain di dunia pendidikan formal, juga ada peningkatan pada strata 1, 2, 3. Ini penting sekali menjadi satu interpretasi pada lembaga kita, bahwasanya kedisiplinan di sini sudah terwujud atau belum. Ini perlu kita canangkan. Kemudian lingkungan. Saya tanya, di sini itu lingkungannya sudah nyaman atau kurang nyaman? Ini bisa dijawab. Pak Putu kira nyaman atau belum? Di sini itu nyaman kurang ya. Kalau nyaman, apa yang menyebabkan nyaman? Kalau kurang nyaman itu yang menyebabkan kurang nyaman itu apa? Nah ini juga menjadi kalau kita mau memajukan lembaga ini harus menjadi faktor yang penting. Karena ketika kita berada di tempat yang tidak nyaman, itu mikir itu sudah tidak bisa maksimal. Kita berpikir itu tidak bisa maksimal. Ide-ide itu tidak akan muncul. Yang sedikit mengarah boleh sing nyaman ya. Di sini mah dekat sungai gitu ya, kurang nyaman, kepengen ngalah terus. Atau di sini bagaimana? Ini jadi satu faktor. Kalau itu tidak nyaman berarti kelemahan, kalau itu nyaman berarti kekuatan. Nah, maka silakan. Nanti saya tidak mau menyampaikan di sini sangat nyaman atau tidak, karena saya yakin likurli roksin rokyong ini setiap orang punya pendapat masing-masing, setiap hati punya rasa masing-masing.
Mungkin ada yang nyaman, ada yang kurang nyaman, atau bahkan ada yang tidak nyaman. Tapi mungkin ada juga yang nyaman sekali gitu. Ini beda-beda, tergantung menyikapinya masing-masing. Sehingga nanti ini juga mempengaruhi pada kinerja kita, mempengaruhi pada kinerja kita ke depan. Apalagi kita sebagai seorang pendidik dan pengajar, ini kenyamanan perlu kita bentuk, kita wujudkan. Bisa jadi kenyamanan atau tidak di sini juga dipengaruhi dari nyaman tidaknya di luar. Dan sebagainya, ini banyak sekali faktor. Nah, ini beberapa hal yang mungkin bisa menjadi salah satu intervensi pada diri kita, pada lembaga kita. Setelah kita tahu bahwasannya kita punya kekuatan, sudah dimaksimalkan atau belum. Kemudian kita itu juga punya banyak kelemahan. Nah, kelemahan-kelemahan itu sudah diantisipasi atau belum. Kalau kita sudah punya kekuatan dan punya kelemahan, juga kita lihat juga peluang kita. Bagaimana peluang kita, yang apa yang bisa kita ambil untuk memajukan lembaga pendidikan ini ke depan ini apa? Kalau itu peluang di bidang eksternnya keluar, itu mungkin kita bisa memanfaatkan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar kita. Ini peluang. Kita sudah dekat dengan mereka begitu. Kemudian yang kedua, peluang itu juga mungkin muncul dari alumni kita, atau santri-santri kita ketika liburan kemarin. Ada cerita yang baik, mungkin sudah saya sampaikan. Dalam satu desa ada beberapa santri yang nyatri-nyatri di beberapa tempat, di Dursono, di ada lembaga lain ya. Ternyata masyarakat itu menilai santri Dursono yang dari Dursono itu rajin jamaah subuh. Tapi yang dari pondok lain itu tetap ketok dan masjid gitu ya. Pas libur, sama-sama libur ya. Satu desa, anak kecil anaknya kan banyak ya. Ada yang di Dursono, ada yang di tempat lain. Itu ternyata dinilai. Masyarakat itu menilai, kenapa yang ini yang sering latihan jamaah khususnya sebelum malah dari yang bersama-sama ini menjadi nilai plus. Kemudian kemarin ketika wali santri ini mau ke kamar mandi juga, mereka punya kesan yang bagus. Dengan sopan sampai kita menunjukkan tempatnya dan membantu mencarikan tidur dan sebagainya. Wali santri itu juga punya nilai yang bagus sekali di tempat itu. Ini salah satu contoh ya. Salah satu contoh. Sehingga nanti alumni kita ini menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan kita. Dan ini bisa kita jadikan sebagai peluang yang bisa dikembangkan untuk lebih mengembangkan produk ini. Kalau kita lihat alma mater kita di Gontor itu juga terkenal karena alumninya yang bisa menyebar ke seluruh strata masyarakat, mulai di tingkat pejabat sampai tingkat RT itu ada ya. Ini karena apa? Karena pola pendidikan yang diberikan ini mampu untuk menembus strata-strata tersebut, sehingga tempat kita ini juga alumni ini perlu diopeni, selalu dikawal dan sebagainya. Ini sebagai peluang untuk siar kita atau istilahnya itu brosur gratis gitu. Karena kalau ada anak yang baik itu pasti salah satunya ditanyakan ini alumni mana itu pasti menjadi satu sorotan. Kalau jelek juga menjadi sorotan yang sama. Kemudian peluang yang lain juga ada sebuah kerjasama dengan
peluang ini sudah kita ambil atau belum? Bagaimana kedekatan kita dengan saudara Babaya? Nah, kemudian selain peluang juga akan kita hadapi tantangan. Ini tantangan kita ke depan itu otomatis satu budidaya saya. Jadi ada pesaing-pesaingnya itu mesti ada ya. Akan dimunculkan seperti itu. Dan tidak ada pesaing itu kemajuan kita itu akan lebih lambat. Jadi kalau di dalam sebuah di dunia pesantren itu sering dimunculkan, biasanya cobaan itu akan datang satu